Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman nafi'a ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita berada di tempat yang mulia ini. Insya Allah keberadaan kita mendapatkan ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan bajungan baginda Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan kembali yaitu dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah surat An-Nahl dari ayat 30 insyaAllah sampai beberapa ayat, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khairan للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Mana secara harfiah kita lihat. Wa idza qila lil ladzina taqaw, dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, madza anzala rabbukum, apa yang telah diturunkan oleh Tuhan kalian. Qalu, mereka menjawab, khaira, kebaikan. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia ini akan mendapatkan balasan kebaikan. Waladarul akhirati khair, dan di akhirat akan mendapat kebaikan pula. Wal ni'ma darul muttaqin, itu adalah sebaik-baik nikmat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jannatu adni yadkhulunaha, surga Aden yang mereka masuk di dalamnya, tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawah sungai-sungai, lahum fiha ma yasha'un, bagi mereka apa yang mereka inginkan. Kadzalika yajzillahul muttaqin, demikianlah Allah akan membalas bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina tatawahumul malaikatu thayyibin, yaitu malaikat telah mewafatkan mereka dalam keadaan baik. Yaquluna salamun alaikum, malaikat mengatakan salamun alaikum, udkhulu al-jannah, masuklah ke surga, bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kamu kerjakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu makna secara harfiah. Dalam ayat ini adalah menjelaskan tentang balasan orang-orang yang bertakwa. Jazaa'ul muttaqin, balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Karena kita hidup ini adalah untuk bertakwa. Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah, ya,
Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita hidup untuk beribadah. Kita beribadah akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa pasti akan masuk surga Allah. Karena apa? Karena surga adalah uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa lah yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lalu kita lihat Allah memberikan neraka bagi orang-orang yang kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah dengan azabnya. Dengan azabnya yang begitu keras Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu. Sedangkan di ayat ini Allah memberikan balasan kepada orang-orang bertakwa. Wa idza qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum, apabila dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, ay wakila ladzina khafu iqaba rabbahum, apa dikatakan kepada orang-orang yang takut dengan azab Tuhan mereka. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang ittaqu azab Allah, orang yang menjauhkan azab Allah. Orang bertakwa adalah, kalaupun definisi takwa adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, yang berarti dia takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu orang bertakwa. Orang bertakwa orang takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali karamallahu wajhah, takwa adalah al-khauf minal jalil, takut kepada Allah yang maha agung. Takut kepada Allah yang maha agung. Kedua, kata Ali, wal amal bitanzil, takwa adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Kata Ali yang ketiga, wal qanaah bil qalil, merasa cukup dengan pemberian Allah yang sedikit. Yang keempat adalah wal istidadu yaumil akhir, mempersiapkan diri untuk hari esok. Itu adalah takwa menurut Ali. Walau takwa adalah takut sehingga melaksanakan perintah, meninggalkan larangan Allah. Maka bila dikatakan pada orang-orang takwa, artinya orang-orang yang takut dengan Allah, madza anzala rabbukum, apa yang diturunkan oleh Tuhan kamu? Qalu, mereka pajabu, mereka menjawab khairat, kebaikan. Apa qalu anzala khairan? Kebaikan. Wa barakatan wa rahmah, kebaikan, keberkahan dan rahmat Allah. Untuk siapa? Liman tabi'ahu dinahu, bagi orang yang ittiba, mengikuti agama, yaitu agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Bicara agama Allah, arruju ilal Al-Quran was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Orang yang kembali kepada Al-Quran dan sunnah, hadza min sifatil muttaqin, sifat orang yang bertakwa. Sehingga Allah katakan dalam surat Al-Imran di ayat 31, yaitu bagi orang-orang yang mengatakan orang mengatakan Allah ada, Tuhan Allah ada, orang-orang yang cinta kepada Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, bagi siapa yang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, artinya ikut Rasulullah SAW. Ini ikut Rasulullah SAW. Maka kalau anzala alai khairan wa barakah, Allah turunkan, mereka menjawab Allah turunkan kebaikan, keberkahan dan rahmat. Untuk siapa? Liman tabi'ahu dinu, bagi orang yang mengikuti agamanya, wa amana bi rasuli, dan beriman dengan rasulnya, itu dengan Nabi Muhammad SAW. Ra ibnu Hatim bin Ansadi qala itamati Quraisy faqalu inna Muhammad rajulun khulwatul lisan idza kallamahu rajul dhahaba bi aqlihi fanzuru panzuru nason min asyrafikum al-ma'dudin al-maupin ansabahum bab asufi kulli tariq min turki Makkah ala rasulillah lawlatain panjayuridu parduhu. Ini kita lihat bagaimana dari Ibnu Hatim mengatakan qala isban
orang-orang Quraisy berkumpul. Lalu mereka mengatakan Muhammad adalah orang yang lisannya manis, ngomongnya manis. Kalau ngomong tuh enak, manis didengarnya. Idza kalama rajul aku. Kalau dia sudah ngomong, kalau orang ya, idza kalama rajul, kalau seorang lagi bicara dengannya, zahaba bilaki, maka orang itu nggak punya akal katanya. Artinya kalau orang bicara dengan Nabi Muhammad, orang itu hilang akalnya. Sehingga seakan-akan adalah disihir oleh Nabi Muhammad. Itulah perkataan orang-orang kafir Quraisy. Bahwa Nabi Muhammad adalah wa kahin, sahir, wa Muhammad adalah orang yang seorang syair, orang yang sahir, ya, tukang sihir atau kahin sebagai dukun, ataupun dikatakan orang majnun itu Muhammad. Sehingga kalau dia bicara orang kena sihir, nggak berpikir itu akalnya sudah langsung itu aja. Dengan apa bukti mereka? Buktinya tokoh-tokoh kami adalah ikut Muhammad tuh karena kena sihir, akalnya hilang. Nah itu kata orang-orang kafir Quraisy. Panzuru nasan min asyakum. Mereka perhatikan manusia dari pembesar-pembesar mereka yang dikenal dengan keturunan mereka. Bab asupikul tarik, maka utusan setiap jalan katakan Muhammad adalah orang majnun, para duhu, maka tolaklah. Itu ucapan mereka. Itu ucapan mereka. Ana ukhbiruka an Muhammad, aku beritahu kepada Muhammad, innahu rajulun kadzdzab, lam yatbihu ala amrihi ila suwa wal abid. Aku katakan kepada kalian tentang Muhammad. Muhammad itu rajulun kadzdzab, pendusta dia. Lam yatbihu, tidak boleh diikuti perintahnya illa sufaha wal abid, kecuali para orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh. Nah ini, orang-orang bodoh, waman la khaira fihim, yang tidak diharapkan lagi kebaikannya. Itulah pengikutnya. Itu kata pembesar-pembesar Quraisy. Ya. Padahal tidak demikian. Nabi Muhammad SAW mengajak orang untuk berpikir. Allah berikan akal untuk berpikir. Karena Allah berikan arba'ah wasail, 4 sarana. Yang kalau digunakan insya Allah sarana itu akan menjadikan orang mendapat hidayah Allah. Yaitu Allah jelaskan dalam surat Tabarak Al-Muluk. Walladzi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Allah yang telah menciptakan mereka adalah pendengaran mereka, telinga mereka, hati mereka, tapi sedikit mereka yang bersyukur kepada Allah. Di ayat lain Allah berikan akal, 4 sarana ini. Ya, telinga Allah berikan untuk mendengar kebaikan-kebaikan. Ya. Mata Allah berikan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Allah berikan akal di ayat lain agar mereka berpikir. Allah berikan hati, apa yang mereka pikirkan diyakini dengan hati. Insya Allah mereka akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidayah Allah di ayat lain Allah katakan, si manusia itu ada yang berikan hidayah, ada yang tidak. Manusia ada yang berikan hidayah, ada yang tidak. Ada manusia itu tidak diberikan hidayah, tapi diberikan ilmu. Tidak diberikan hidayah, tapi diberikan ilmu. Ada lagi manusia tidak diberikan hidayah, tidak diberikan ilmu. Ada lagi diberikan hidayah dan diberikan ilmu. Ini yang paling enak nomor 3, diberikan hidayah dan diberikan ilmu. Nomor 1 diberikan Allah tidak berikan hidayah dan tidak diberikan ilmu. Artinya kalau manusia diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah dan diberikan ilmu. Kalau petunjuk tidak diberikan,
tidak diberikan hidayah, petunjuk, tapi diberikan ilmu, orang ini akan sesat. Orang ini akan sesat. Karena petunjuk tidak ada, ilmu ada. Petunjuk itu adalah pemberian Allah setelah orang itu berpikir, mendengar, ya, berpikir. Karena apa dia berpikir? Karena apa yang dilihat dia pikirkan. Kenapa dia berpikir? Apa yang dilihat pikirkan sampai ke hati. Maka kalau orang, ya, tidak diberikan hidayah dan hanya diberikan ilmu, maka dia akan sesat dan, ya, dan juga sesat dan akan menyesatkan orang lain. Yang hasilnya dolalah sesat. Itu. Yang kedua, ada orang yang diberikan, tidak diberikan apa? Tidak diberikan hidayah dan tidak diberikan ilmu. Hidayah tidak ada, petunjuk tidak ada, ilmu juga tidak ada. Maka yang dikatakan sama mereka ini supaha tadi, orang-orang bodoh, orang-orang juhala, orang-orang bodoh. Maka orang-orang yang bodoh, ya, tidak mendapat hidayah Allah dan juga tidak mendapatkan ilmu, tidak mau belajar, diberikan akal, maka ini adalah orang yang taklid, hanya mengekor. Ini Allah katakan dalam surat Al-Baqarah di ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana aw kana aw la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikata mereka ikutilah apa-apa yang Allah turunkan kepada kalian, yakni Al-Quran, ikuti Al-Quran, ikuti As-Sunnah. Tapi mereka katakan apa? Mereka mengatakan bal nattabi'u, tapi kami mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami, sekalipun nenek moyang kami la ya'qiluna syai'a, tidak berpikir berarti tidak ada ilmu, bodoh. Wala yahtadun, tidak mendapat hidayah Allah, maka sifatnya taklid aja, mengekor. Ya, mengekor aja, tidak benar diikuti aja. Ini namanya orang yang taklid buta, hanya mengekor saja. Karena apa? Karena tidak mendapat hidayah Allah dan juga tidak ada ilmu. Jadi dia dikatakan juhala supaha, orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang sangat rendah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang diberikan hidayah dan diberikan ilmu. Ada hidayah Allah karena dia menggunakan telinga, mata, akal dan hati, maka mendapat hidayah Allah. Dan ilmu ada, dia kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Nabi SAW, maka orang ini adalah orang yang, yaitu orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Itu bagi pada tiga. Nah, ini itu orang-orang mendapatkan hidayah dan orang tidak mendapatkan hidayah. Maka orang-orang yang berbuat baik dalam kehidupan dunia ini akan mendapatkan hasanah, kebaikan, akan mendapatkan suatu kebaikan, ya, mendapatkan suatu kebaikan. Lilladzina ahsanu fi hadhi dunya hasanah, bagi orang-orang yang berbuat baik dalam kehidupan dunia akan mendapatkan kebaikan. Artinya lilladzina amanu billahi wa rasuli wa tauhu fi dunya, yang berarti orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga berbuat baik dan taat kepada Allah fi hadunya, dalam kehidupan dunia ini, waja'u ila abad, dan mengajak hamba-hamba Allah ilal iman bihi, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan Anda perintahkan, maka mereka ini orang-orang yang mendapatkan kebaikan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ay masubatan hasanah min indi rabbihim kama maqaddamu min amali shalih. Mereka akan dibalas kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amal soleh mereka. Nah, ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl di ayat 97. Man amila sahilan min dzakar wa unsa wa mu'minal nuhyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajrahum bi asani ma kanu ya'malun. Orang-orang yang beramal soleh, ya, laki-laki dan perempuan, maka dia mukmin. Ya, maka dia adalah mukmin.
maka akan diberikan kehidupan yang baik dan akan dibalas kebaikan mereka dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Jadi kebaikan Allah balas ke amal ibadah mereka. Kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Jadi kebaikan itulah menjadikan amal soleh. Kenapa menjadi baik? Karena mereka melakukan amal soleh. Dengan sebab amal soleh mereka akan sayadkhulul jannah, akan masuk surga. Dan masuk surga birahmatillah, dengan sebab rahmat Allah. Jadi masuk surga karena rahmat Allah. Sebagaimana dalam hadis sahih Muslim, la yadkhulun nasu al jannata illa birahmatillah, manusia tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Manusia tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Rahmat Allah dia dapat karena melakukan perintah Allah, yaitu amal soleh. Dia kerjakan amal soleh, dapatlah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dengan sebab dapat kasih sayang Allah, Allah masukkan mereka ke surga dengan rahmatnya, dengan sebab kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena amal. Karena amal itu adalah bila dilakukan seorang dikatakan amal baik. Non muslim melakukan amal kebaikan, dia melakukan kebaikan, tapi di hadapan Allah dicatat tetap kebaikan, tapi tidak ada manfaatnya. Karena amal kebaikan bermanfaat setelah orang itu beriman. Kalau dia beriman, di hadapan Allah dicatat suatu kebaikan. Kalau tidak beriman, amal itu sia-sia, kecuali pada akhir masuk Islam, maka akan bermanfaat. Itu. Ini gambaran ya. Kemudian waladarul akhiratu khair, dan di akhirat nanti mereka akan mendapatkan suatu kebaikan ya, minahal hayati dunya wal zalbima atama minal jalpitilka. Artinya kenapa mereka dapat kebaikan di akhirat? Dengan sebab di kehidupan dunia dia baik, maka balasannya kebaikan. Maka dikatakan dalam ad-dunya darul amal. Dunia ini adalah darul, tempat kita beramal. Wal akhiratu darul jaza. Akhirat adalah tempat kita, tempat balasan. Maka dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladangnya akhirat. Kalau kita bercocok tanam adalah dunia, jangan bercocok tanam di akhirat. Kalau ingin kita menuai hasil dari cocok dari dunia, di akhirat nanti, ya Allah akan berikan di akhirat nanti. Wa qala alladziina utul ilma wa ilakum saballahu khairun liman amana bisalam. Berkata orang-orang yang memberikan ilmu, ya, celaka kalian, ya, bahwa balasan Allah lebih baik bagi orang beriman dan beramal soleh. Mereka mengatakan demikian. Ada orang-orang tidak beriman kepada Allah, celaka kita, karena amal mereka tidak didasari. Pernah saya katakan, satu amal surutu makbulil amal syarat ditinya amalah, ya, min salas tiga, salah satu tiga. Awalan adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Sanian, yang kedua adalah al-ikhlas lillah, ikhlas karena Allah. Salisan, yang ketiga adalah al-amal muwafaqah, sesuai dengan syariat Allah, aturan Allah ketika kita beramal itu. Ya. Wali nikmah darul muttaqin, itu adalah balasan suatu nikmat bagi orang-orang yang bertakwa. Apa balasannya? Orang takwa. Jannatun, jannatu adnin yadkhulunha tajri min tahtiha al-anhar, yaitu surga Aden yang mereka akan mereka akan masuk ke dalam surga. Inilah doa kita. Setiap saat kita doa pasti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabar. Ini doa kita. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan, kebaikan di dunia dan kebahagiaan akhirat. Kebaikan dunia adalah itminanul qalbi, ketenangan jiwa. Jiwa bisa tenang ketika sarana terpenuhi. Jiwa kita tidak akan tenang kalau tidak terpenuhi.
Jiwa kita, kalau kita di masjid, kenapa tenang? Dengan mengingat Allah kita akan tenang. Dengan mengingat Allah kita akan tenang jiwa kita. Dengan berzikir kepada Allah kita ala dzikrillah tatma'innul. Dengan berzikir kepada Allah jiwa kita tenang. Dengan baca Al-Qur'an jiwa kita. Dengan sholat jiwa kita tenang. Tapi ketika di rumah bagaimana? Tenang enggak pas pulang? Orang rumah minta uang, kita enggak ada tenang enggak kira-kira? Pak, mau sarapan nih, nggak ada uang. Tenang nggak? Istri tidak ada uang, anak tidak ada uang, kita ada uang. Tenang nggak jiwa kita? Nggak akan tenang. Maka tentang jiwa itu adalah kita banyak mengingat Allah dan juga sarana yang lain kita dapati. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam firman yang lain, wabtagi bima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhiratmu, jangan lupa dunia. Cari akhirat, jangan lupa dunia. Cari dunia, jangan lupa akhirat. Kemudian hadis Nabi mengatakan, i'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abada wa'mal di akhiratika ka'annaka tamugoda. Beramal untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Jadi ketika kerja serius dan beramal untuk akhirat seakan-akan kamu mati besok, seakan serius. Pertanyaannya pada kita, untuk kita semua, termasuk saya, berapa lagi umur kita? Berapa lama lagi umur kita kira-kira? Nah, kira-kira berapa? Kalau umur saya sudah 60 tahun lewat 3 bulan, 64, 30 tahun. Kira-kira berapa lama lagi? Jawabannya masing-masing aja. Kita nggak tahu masalahnya. Kalau umur sudah 70, kira-kira berapa lagi? Ini jawabannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Rasul mengingatkan kita dalam ayat, cari akhirat, jangan lupa dunia. Karena kehidupan kita alami di dunia, harus kita tenang jiwa kita. Keluarga kita juga tenang semuanya, dunia dan akhirat. Ketika cari dunia, ingat akhirat. Nah, itulah kehidupan kita. Dunia ini adalah kita muaqqatah. Jadi hayatun muaqqatah. Kehidupan yang sementara adalah di dunia, fid dunia. Wal akhirah, hayatul akhirah, kehidupan akhirat khairu wa abqa, kekal abadi. Nah itu. Ini maka kita serius cari dunia, serius cari akhirat. Jangan tinggalkan dunia, cari akhirat. Jangan tinggalkan akhirat, cari dunia. Tidak, dua-duanya kita cari. Baik, kita lihat. Apa? Mereka masuk surga. Yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar. Ay walini madarul muttaqin jannatu iqamah tajri min kusuriha wa syaril anhar. Yaitu masuk ke istananya, istana surga. Jannah ay bustan, kebun. Ya, jannah ay bustan au basatin, kebun. Di sana ada kusur, ada istana. Kemudian wa asyaruha anhar, ada pohon-pohon, kemudian juga ada sungai-sungai. Bisa dilihat dalam surat Muhammad, macam-macam sungai. Ada sungai dari madu, dari susu, ada sungai air tawar, macam-macam surga yang Allah dalam surat Muhammad. Hasanat musakiran waqama, itu tempat tinggal yang baik. Tempat tinggal yang baik. Summa bayyana anna ni'amahu ghairu mamnu'ah wala maqtu'ah. Kemudian Allah menjelaskan nikmat di surga itu ghairu mamnu'ah, tidak terlarang dan tidak terputus. Kalau di dunia kan lagi enak-enak, lagi enggak. Kalau di akhirat kalau enak-enak terus sudah. Bahagia bagi terus. Ya, itu kalau di dunia lagi susah terus. Tapi di akhirat kalau lagi senang terus sudah. Ini lahum fiha ma yasha'un, bagi mereka di dalam surga apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka mau. Ya, lilladina ahsanu fid dunya fi jannati adin ma yasha'un mimma syai'an bosum wa tuqaribu a'yunahum kama qala fiha ma tasyail anfusu walatul a'yun wa antum biha khalidun. Jadi apa yang mereka mau insyaallah bisa dapat. Kenapa bisa didapat? Allah jelaskan dalam surat
Al-Imran di ayat 15. Di dalam 14-nya tentang dunia. Siapa yang tidak mau dunia? Dunia kita mau, akhirat juga kita mau. Ya, dunia di ayat 14 Allah katakan zuina linnasi hubbus syahwat, dijadikan indah menurut pandangan manusia. Itu apa? Wanita. Kalau laki-laki pengen punya apa? Istri kan? Istri pengen punya suami. Ketika dia menikah, indahnya luar biasa. Nah itu. Kalau sudah punya suami atau punya istri, maunya punya apa? Anak. Wal banin, anak. Kalau sudah punya anak, ya istrinya mau apa? Beli emas yang banyak kan? Perak emas yang banyak. Wal qanatul qatar minaz zahabi, dan harta yang banyak emas dan perak. Kalau sudah punya atas perak, mintanya apa? Ya, wal khail musawwah, mintanya kendaraan. Kalau dulu kuda yang paling mewah, sekarang bukannya kuda. Ada isi minta kuda sekarang. Ada isi minta kuda, Pak beliin kuda Pak. Nah ada, mintanya mobil, kendaraan, pokoknya kendaraan yang mewah. Itu. Kemudian apa lagi? Wal an'am, binatang ternak. Apa lagi mintanya? Pak beli tanah yang lebaran Pak. Enak enggak? Kalau seorang istri belikan tanah yang luas, senang enggak tuh istri? Senang enggak? Ibu-ibu senang enggak? Kalau suaminya beli tanah yang luas untuk istrinya, senang enggak? Senang banget katanya. Senang. Senang. Apalagi di Jakarta luas, senang banget ya. Kenapa? Itu kata Allah, semua itu adalah dzalika matalah, itu kesenangan dunia. Apa kita mau senang? Iya, kita mau senang di dunia. Tapi kita juga mau senang di akhirat. Kemudian Allah katakan akhirat lebih baik daripada itu semua. Dunia kita mau, akhirat juga mau. Apa akhirat? Yaitu jannah. Faqul au nabbikum min dzalikum lilladzina taqaw inda jannatun tajri min tahtiha khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wallahu basirun. Yaitu aku tunjukkan pada kalian yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Lilladzina taqaw inda rabbihim, bagi orang yang bertakwa. Apa? Jannatun tajri min, itu surga yang mengalir sungai-sungai. Kemudian di sana ada wazwadu mutahharah, ada istri-istri. Maaf Bu, bukan suami-suami. Maaf Bu, disebut wazwadu, istri-istri yang suci. Artinya bidadari-bidadari. Pertanyaan, mohon maaf Ibu, pertanyaan bidadari-dari itu untuk siapa Bu? Untuk siapa? Untuk istri, untuk ibu bukan? Jawab aja Bu, untuk siapa? Untuk suami ibu. Oh, enak banget kata istri kepada suami. Enak banget kamu. Tapi ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, enak banget, saya mau dikemanakan? Kalanya mau dikemanakan? Enak banget kamu. 7 bulan lebih. Saya mau dikemanakan, kata Aisyah kepada Rasulullah. Jadi Aisyah sendiri ketika disebut bidadari oleh Rasul, dia cemburu. Enak aja, saya mau dikemanakan? Rasulullah bisa menghibur kamu, ya, kamu akan menjadi ratu bidadari. Maka ibulah jadi ratu bidadari untuk suaminya Bu. Untuk ratunya ibu. Nah itu harus menjadi ratunya. Maka diupayakan supaya suami masuk surga, istri juga masuk, dan anak-anak juga semuanya masuk surga. Nanti akan berkumpul. Maka Allah jelaskan dalam surat Mukmin atau surat Ghabir di ayat 8. Rabbana wadkhulhum jannati wa man samin abihi wa innaka antal. Ya Allah Tuhan kami, malaikat berdoa, masukkan mereka dalam surga Aden dari bapak-bapak yang kau telah janjikan, dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak keturunan mereka yang telah kau janjikan, masukkan ke surga. Maka insya Allah keluarga akan bisa berkumpul dengan syarat adalah dukhul jannah, masuk surga. Masuk surga bisa bab kasratu taqwa, banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita upayakan agar kita banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yajzillahul muttaqin, demikian Allah membalas orang-orang yang bertakwa. Ai misalu dzalika za'aufa yajillahu ladina taqaw asyikul masi. Allah membalas
ya balasan yang penuh bagi orang bertakwa sebagaimana Allah membalas orang yang syirik dan maksiat. Di ayat yang lalu adalah Allah membalas orang-orang yang maksiat, orang yang syirik, orang yang tidak beriman kepada Allah itu dengan neraka. Wa bihadza hasul munya'al istimrar ala taqwa. Dalam ayat ini Allah perintahkan agar kita istimrar, istiqamah, komitmen dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hasul ghairihim, dan juga menganjurkan yang lain untuk mendapatkan derajat takwa sira Allah. Summa wasafal muttaqin, kemudian Allah jelaskan tentang sifat orang yang bertakwa. Jadi sifat orang bertakwa nih, sifat orang bertakwa Allah jelaskan dalam ayat ini, alladzina tatawahbul malaikatu thayyibin. Itu orang-orang yang dimatikan, diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Maka kita diperintahkan oleh Allah minta husnul khatimah. Sama orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah sayyidul jannah. Enak kalau orang meninggal dalam keadaan sujud. Meninggal, enak enggak Bu? Ya, kira bapak-bapak enak enggak? Kalau meninggal dalam keadaan sujud enak enggak? Enak enggak? Enak ya. Tapi siapa yang mau duluan? Nggak ada yang mau. Yang duluan saya belakangan aja ninggalnya dah. Tapi dalam keadaan sujud juga belakangan aja. Tapi kalau mau duluan siapa yang mau? Tapi masalah umur enggak tahu. Tapi kita minta kepada Allah meninggal dalam keadaan baik. Itu yang paling pokok. Karena yang namanya meninggal dimanapun orang bisa meninggal, nggak tahu dia. Tadi habis ngobrol pagi, tapi sorenya meninggal. Kita nggak tahu. Kemarin habis senang-senang, tapi hari ini tidak ada lagi. Maka kita minta kepada Allah bihusnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Ini. Jadi alladzina tawul malaikat mewafatkan mereka dalam dengan thayyibin. Ya, thayyibin berarti apa? Man ta'arra minaz jahli wal fusq wa wali. Orang yang bersih, bebas dari apa? Dari kebodohan, bebas dari kefasikan, bebas dari hal-hal yang tidak baik. Wa tahalla bil iman wa masil amal wa hadza idza. Maka dia berhias dengan ilmu, iman dan amal kebaikan. Maka tidak cukup kita hanya beriman. Tidak cukup hanya beriman. Orang yang beriman kurang amal masuk apa? Orang beriman kurang amal masuk apa? Pada awalnya masuk apa? Bisa masuk neraka. Tapi pada akhirnya kalau dia beriman bisa keluar dari neraka. Tapi yang enak adalah kita bil iman wal amal wa masil amal. Kita harus beriman, beramal soleh, insya Allah langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Enaknya begitu kan? Langsung masuk surga. Nah ini, maka dikata tadi ya, wa tahalli bil ilmi wal iman, berhias dengan ilmu dan iman, wa mahasinul amal, dan beramal soleh. Wa hadza ihda, ya ini adalah penjelasan perkataan Mujahid. Mujahid adalah para tabi'in, adalah murid dari Ibnu Abbas. Ya, dia adalah murid dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah ahli tafsir di Mekah, sedangkan Mujahid adalah murid ahli tafsir juga. Dia murid daripada Ibnu Abbas. Dia termasuk tabi'in. Apa kata Mujahid? At-thayyib man tazku aqwalahu aql. Orang yang bersih, yang dikata orang baik adalah orang yang bersih perkataannya, bersih perbuatannya. Artinya perkataannya tidak menyakiti orang lain. Perkataan yang baik-baik saja, amalnya juga baik. Itulah yang dikatakan orang yang baik. Orang yang baik. Wa qaulu thayyibin kalimah mutasar jamil kasih minalani. Ada kalimat thayyibin, ini mencakup semua kebaikan. Yadkhulu fiha ityanuhum bikulli ma umiru. Mencakup semua yang Allah beri, maka yang baik-baik dikatakan thayyibin, itu yang baik. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 30 sampai ayat sampai ayat 32. Orang-orang yang baik itu kita lihat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatmalain alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bidan kuntum ta'adun. Ya, nahnu auliyakum, ya. Tumtu adun nahnu auliyakum fil hayatid dunya wa la ya di dunya wa fil akhirati biha ma tasyai'u anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Ini penjelasan dari orang-orang yang baik. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami, ya artinya beriman.
Ya, orang tua kami kemudian dia beriman sumasaqamu, dia beriman beramal soleh kemudian istiqamah komitmen ketika dia melakukan kebaikan. Seraya akan turun malaikat mengatakan Allah tahwu, jangan takut, jangan khawatir kamu. Orang bertakwa jangan khawatir, orang bertakwa jangan sedih, dan beri kabar gembira dengan surga. Itu orang takwa. Maka kita berupaya menjadi orang takwa. Ya. Kita juga mendoakan orang-orang yang sesat supaya mendapat hidayah Allah. Jangan kita juga mendoakan, ya Allah, jadi karena kami orang-orang yang sesat, jangan. Kemudian orang yang min ahli nar, kita doakan mereka juga supaya menjadi ahli jannah. Maka kita berupaya mengajak dan kita memberikan contoh ya pada mereka. Dan beri kabar gembira dengan surga ya yang telah engkau janjikan, itu orang bertakwa. Nahnu awliyaukum fil dunya. Nah, kami adalah penolong kalian dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walakum biya mata. Dan bagi kamu apa yang kamu inginkan nanti, dan bagimu apa yang kamu minta sebagai hidangan indah dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau orang sudah dukhul jannah, masuk surga, apapun dia akan dapat. Apapun dia dapat. Udah bebas dia. Bebas semuanya. Ya. Apapun dia dapat, karena masuk surga. Selain itu semuanya bebas, mau kemana aja bebas, karena sudah ya bebas semua. Taib. Sumaka kutaqaluhu malaika busyra. Kemudian malaikat memberikan kabar gembira. Yaquluna salamun alaikum khul jannabi makuntum. Malaikat mengatakan salamun alaikum. Malaikat mengatakan salamun alaikum. Kesejahteraan dilimpahkan kepada kalian. Udkhulul jannah, masuklah surga bima kuntum, dengan sebab amal kamu. Masuk surga dengan amal kamu. Masuk surga dengan sebab amal. Amal kamu mendapatkan rahmat Allah, dengan sebab rahmat Allah dukhulul jannah, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Udkhulul jannah bima ahadalakum rabbukum. Masuk surga dengan sebab Allah menyiapkan untuk kalian. Wa'adkumuhu bima qadastum min amal, dengan sebab kamu melakukan suatu amal. Wa bima adaitum ala taqwa ta'ala, dengan sebab kamu melakukan ketakwaan dan takwa. Wal murad ulul jannah udkhulul jannah. Ini merupakan bisyarah, kabar gembira, biduhul ba'dal basi. Jadi masuk surga setelah yaumul ba's. Jadi ada bisyarah udkhulul jannata, ini kabar gembira, bisyarah bidukhul bima ba'dal basi. In urid idzan uridu dukhul bil arwah wal abdan. Fa in urida dukhul bil arwah fasbaka nazika fa inatu fiya kama yushuri ila qaul ta'ala al qabru imma aradu min ad-dunya aw imma arada min al-jannah aw khufra min al-jannah. Jadi kalau masuk surga itu semuanya. Ya, ini masuk surga adalah ba'dal ba'si, setelah dibangkitkan. Yang berarti jasad dan ruh itu masuk surga baru. Jasad dulu baru masuk surga. Adapun kalau dia kalau dikatakan dalam ini, adapun kalau masuk surga ruh saja, itu kalau masuk surga ruh saja itu di mana? Kalau orang tuh meninggal, masuk surga ruhnya saja. Nanti kalau sudah dibangkitkan baru apa? Masuk surga, ya, itu ruhnya saja. Kalau baru ruhnya saja. Nanti kalau ba'dal basis, setelah dibangkiti adalah bil arwah, jasad dengan jasad dan ruhnya menyatu. Itulah ba'dal basi. Maka Allah katakan dalam ketika orang meninggal itu sering dibacakan talqin. Ya, sering dibacakan talqin itu. Apa di antaranya? Ya. Yang baca nakir ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, ya, mengatakan ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabnya gampang, Allah. Wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Jawabnya gampang juga, Muhammad. Wa ma dinuka, jawabnya Islam. Wa ma kiblatuka, jawabnya Ka'bah. Karena sering ibadah, sering sholat ke Ka'bah. Wa ma imamuka, apa imamu? Al-Quran, karena sering baca Al-Quran. Wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Wal muslimu wal mu'minun, saudara saya adalah muslim dan mu'minun. Itu jawabnya gampang. Tapi jawaban itu bukan dengan mulut.
Bukan dengan muta, akan tapi bisa babil amal, dengan sebab amal. Maka ketika Allah katakan al-yawma nakhtimu dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala tukallimuna wa tashhadu pada hari di mana mulut mereka dikunci oleh Allah, maka yang bicara tangan mereka. Yang bicara tangan mereka, yang berarti amal ibadah mereka nanti bisa menjawab. Kaki menjadi saksi pada kiamat. Nah itu ya. Oh, pertanyaan bahasa Arab nih. Malaikat nanti pakai bahasa Arab. Ya, malaikat bertanya, yas'adul malaika bilaghatil arabiyyah. Malaikat bertanya dengan bahasa Arab. Wih, saya nggak belajar bahasa Arab, gimana nih? Kemudian kita belajar bahasa Arab, hanya 6 pertanyaan tadi. Marabuka. Nah, jawabnya nggak bisa begitu. Pengamalan, amal kita yang menjawab, tangan kita yang bicara, mulut tidak bicara. Kenapa? Dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi udkhul jannah. Jadi kemudian kalau masuk surga hanya dengan ya arwahnya saja. Katakan ya arwahnya saja. Al-qabru imma radhah min diyadil jannah atau khufrah min kubur adalah radhah min diyadil jannah. Atau ya khufrah min khufril jinan, atau merupakan ya percikan api dari api neraka. Itu kubur. Maka orang merasakan nanti akan mendapatkan suatu nikmat itu di kubur, atau mendapatkan siksa di kubur. Sudah. Itu ada hadis yang panjang itu. Kalau nanti dicara oleh malaikat, "Rabbuka, siapa Tuhanmu?" nggak bisa jawab, itu pukul sampai menjadi kerikil itu. Setelah itu dihidupkan lagi, ditanya, "Wa mana bisa?" nggak bisa jawab, dipukul lagi, hancur sampai hancur semua. Itu. Ini gambaran. Maka dikatakan akhraja Ibnu Jarir wa Baihaqi an Muhammad Ka'ab al-Qurja qala idza asyrafal abdu lil mu'min ala maut jaa malak wa qala assalamu alayka ya wali Allah Allahu yaqra'u alayka salam wa basyaruhu bil jannah. Jadi ada hadis ini katakan, apabila seorang hamba mukmin yang mulia, idza asyrafal abdul mukmin ala maut, apabila seorang hamba mukmin dia meninggal, dia sangat mulia. Yang mukmin yang meninggal dan dia orang bertakwa, mulia karena ketakwaannya, karena kebaikan, karena amal solehnya. Jahul malaikat itu datang. Faqala, lalu bertanya, ya, dia datang malaikat itu, faqala assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum. Ya, kesejahteraan dilimpahkan kepada ya wali Allah, ya wali Allah. Allahu yaqra'u, Allah mengucapkan salam kepadamu. Wa basyaruhu bilnya, dan memberi kabar gembira, ya, memberi kabar gembira dengan surga. Maka kita berupaya agar kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala, karena surga adalah hayatun, khairu, kehidupan yang kekal abadi. Sedangkan dunia adalah darul yang muaqqatah, kehidupan dunia yang sifatnya sementara. Senang di dunia, kita harus senang juga di akhirat. Jangan senang di dunia, tidak senang di akhirat. Apa itu ada kesenangan dunia? Tadi kesenangan dunia sudah ada semua. Tapi ada orang senang, tidak bahagia. Ada orang senang, tidak bahagia. Tapi bagaimana orang senang, dia bahagia? Orang senang bahagia adalah orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Maka mintanya kebaikan, kesenangan dunia, kebahagiaan dunia. Ada orang senang, bisa senang karena hartanya banyak, uangnya banyak. Tapi ketika dia sakit, senang enggak? Orang banyak uang kalau sakit senang enggak? Alhamdulillah saya sih sakit juga banyak uang. Kira-kira gimana? Orang sakit parah maunya, kira-kira banyak uang senang enggak? Sakit parah, banyak uang senang enggak? Enggak. Dia minta, ya Allah sembuhkan saya, yang penting berapapun saya bayar, yang penting saya sembuh. Nah itu kesenangan dunia. Bagaimana orang bahagia? Kebahagiaan dunia itu ketenangan jiwa. Orang jiwa tenang. Kenapa tenang? Ingin kembali kepada Allah. Karena persiapannya cukup. Apa persiapannya? Bukan uang, bukan harta, bukan kekayaan, tapi adalah yaitu ketakwaan kepada Allah. Itu yang perlu kita siapkan dalam untuk menghadap Allah.
Kalau masalah dunia kita, kalau umur sudah lanjut itu merasakan ya kebahagiaan dunia seperti itu. Tapi bagaimana kita mendapat kesenangan, kebahagiaan fil akhirah itu? Ya mudah-mudahan kita adalah mendapatkan ya keridhaan dari Allah dan bisa istiqomah jalan Allah dan bisa ya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk min ahlil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum kita tutup, silakan. Biasanya kalau masuk masalah surga kita jarang untuk bertanya deh kalau masalah surga. Saya bertanya. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjelaskan masalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang masuk surga adalah yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bila ada manusia dia sudah rajin ibadah tapi tidak masuk surga, itu apakah karena ibadahnya yang kurang benar atau karena Allah yang memberikan takdir? Yang kedua, apakah ada umat Rasulullah SAW yang di neraka tidak mendapat syafaat, tidak bisa masuk surga? Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala masuk surga birahmatih. Dalam hadis sahih Muslim, la yadkhulun nasu al-jannah illa birahmatih. Manusia tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu kasih sayang Allah. Kenapa orang disayang sama Allah? Karena perintah Allah dilaksanakan, maka disayang sama Allah. Ketika disayang sama Allah, maka mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah sayang, insya Allah masuk sana kamu. Karena di dalam kehidupan dunia juga, kalau orang sudah disayang, gimana? Karena anak disayang sama orang tuanya karena taat sama orang tua, disayang. Minta apa coba? Minta apa dia dikasih? Ibu, saya minta ini. Iya nak. Nah, nanti minimal dijanjikan itu kan. Minimal dijanjikan. Nanti saya, nanti sore atau nanti ibu carikan. Itu. Jadi rahmat Allah. Kenapa? Melakukan perintah Allah. Tapi ketika anak tidak menuruti perintah kita, kira-kira disayang enggak? Apa kita? Ini anak bandel amat ya. Disuruh kagak mau. Minta mulu tapi ngerjain enggak mau. Minta mulu tapi ngerjain enggak mau. Gimana tuh? Minta terus tapi suruh kerja enggak mau. Nah, enggak, akhirnya mendapat apa? Kebencian. Itulah ada rahmah, ada al-bugh, yaitu ada nukmah atau bugh. Itu ada rahmat Allah, ada kebencian. Maka rahmat Allah kita kedapat, kasih yang bisa kedapat ketika melaksanakan perintah Allah. Ada lagi kebencian Allah, murka Allah bisa didapat karena melanggar aturan, tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran. Jadi, nah, kemudian ada lagi orang itu bisa masuk surga, bisa saja masuk surga. Maka surutu dukhulul jannah, syarat masuk surga awalan adalah iman. Syarat masuk surga pertama iman. Kita mau masuk surga kan langsung aja kan maunya. Ada yang mau mampir dulu enggak masuk surga? Ibu. Yang masuk surga mampir dulu ke neraka mau enggak? Maunya kan langsung ya. Pokoknya masuk surga, udah istiqomah aja sampai surga. Syaratnya apa? Minimal 3 syarat. 1, al-iman billah. Itu syarat masuk surga. 1, iman dulu. Yang kedua, iman dituntut untuk beramal. Wa tawassaw bil apa? Wa amilus sholihat, beramal soleh. Amal soleh itu bagian daripada takwa. Kemudian, jadi amal soleh pertama iman syaratnya, yang kedua beramal soleh, yang ketiga muwafaqah syar'i sesuai dengan aturan Allah. Aturan Allah ikuti. Aturan Allah gimana? Kita sholat zuhur berapa rakaat? 2 rakaat kalau musafir itu keringanan. Tapi kalau biasa kita di rumah kan 4 rakaat. Kita tambah boleh nggak kalau di rumah? Sholat zuhur 8 rakaat boleh nggak? Nggak boleh. Atau kita kurangi 2 aja dah. Besok kita bayar lagi 2 lagi, bisa nggak? Sholat itu nggak begitu. Pokoknya 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat kekerjakan. Kecuali musafir lain lagi bisa 2. Nah itu ya, itu. Jadi pertama adalah supaya bisa langsung masuk surga, kita beriman. Kedua beramal soleh. Ketiga sesuai dengan aturan Allah. Insya Allah saya dakhulul jannata, saya masuk surga Allah secara langsung.
Ya Allah katakan, yadkhulul jannah zumara, masuk surga bergelombang, berkelompok-kelompok insyaallah. Itu yang pertama syaratnya. Apakah orang masuk neraka bisa keluar? Bisa. Orang masuk neraka bisa keluar dengan syarat ada iman, satu iman aja syaratnya. Sebab kalau tidak ada iman dia bisa keluar. Kalau dia beriman dia musyrik, syirik, menduakan Tuhan, tidak bisa keluar karena imannya hancur. Maka orang masuk neraka ada yang bisa keluar, ada yang tidak. Pertanyaannya, kita yang mau, kalau kita naudzubillah min dzalik, kalau orang masuk surga, masuk neraka mau keluar atau mau tetap? Jawabnya mau keluar. Kalau terpaksa masuk mau keluar. Nah, syaratnya iman, ada iman saya syarat. Syarat cuma satu, iman aja bisa keluar. Walaupun kebaikannya sedikit tapi bisa keluar karena iman. Dalam hadis Sahih Muslim, dalam kitab Fathul Bari, babul iman dikatakan yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah kana fi qalbihi mayzinu burra wa yahju minan nar man qala la ilaha illallah kana fi qalbihi mayzinu sa'ira wa yahju minan nar man qala la ilaha kana fi qalbihi dzurrah, rahul Bukhari. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah di hati dia, orang yang beriman di hati muslim. Ada kebaikannya walaupun sebesar biji gandum seperti beras, Bu. Tapi kebaikan itu masih kebaikannya. Tapi dia masuk neraka dulu, tapi itu bisa keluar masih. Kemudian ada lagi lebih sedikit amalnya akan keluar dari neraka. Maka yakhruju itu menunjukkan lil mustaqbal, untuk masa depan. Akan keluar orang yang mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia muslim, mukmin. Dan ada kebaikannya walaupun sebesar biji sawi, seperti biji bayam. Biji bayam kebaikan cuma segitu, tapi dia iman. Tapi kebaikan sebiji bayam. Dia masuk neraka, tapi dia bisa keluar dari neraka. Dan akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia beriman. Ada kebaikan dalam hatinya walaupun sebesar atom, seperti biji apa? Apa yang kecil banget tuh? Tepung dah, tepung. Tepung. Kita kalau bawa tepung setengah kilo bisa enggak, Bu? Bisa ya? Tengah besok pengajian bulan depan bawa tepung setengah kilo, Bu. Bisa enggak? Kata ibu siap. Siap, saya bawa setengah kilo. Atau seperempat juga enggak apa-apa. Tolong ibu bawa nanti 10 butir tepung, Bu, pengajian bulan depan. 10 butir tepung, bisa enggak? Ya jatuh tadi, ketemu enggak? Kalau jatuh tepung jatuh kita cari, ketemu enggak? Enggak akan ketemu, tepung jatuh. Ya jatuh 10 butir. Kemana tuh tepung? Cari enggak akan ketemu. Tapi kalau jatuh 1 kilo ketemu enggak? Ketemu. Jadi kebaikan kecil pun akan dihitung. Itu menjadikan orang bisa keluar dari neraka dengan sebab iman. Jadi keimanan kita jangan sampai kita musyrik kepada Allah, sehingga Allah katakan, ya, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin dukhul jannah, beritahu aku suatu amal yang bisa masukkan aku surga. Ta'budullah wa la tusyrik, kamu beribadah kepada Allah, jangan menduakan Tuhan. Itu. Jadi semata-mata kita ibadah lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang akan bisa keluar dari neraka bisurut dengan syarat adalah iman kepada Allah. Kalau tidak ada beriman, maka mereka tidak akan bisa keluar selama-lamanya. Maka itu dalam kehidupan ini ada dua tempat kembali, ada ilal jannah wa ilan nar, ke surga, ada ke neraka. Adapun orang yang ashabul a'raf, dalam surat A'raf ada orang yang memang amal dengan keburukannya sama, maka dia di persimpangan jalan, amal keburukannya sama. Kalau ditimbang pas di tengah, ini dia ada baris mana di antara surga dan neraka, tapi akan lebih cepat dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut ada ashabul jannah, ashabul shimal, ashabul jannah, ashabul nar, dan ashabul a'raf, orang yang kebaikan dan keburukannya sama. Kita maunya kebaikan kita lebih dari keburukan. Persiapannya di mana? Yaitu adalah di dunia. Saya ngisi di PCMI Bintaro sono, jangan mau. Ya, dari tahun 90 sampai sekarang masih mengisi di sana pengajian taklim ibu-ibu sampai sekarang. Saya ngajar tafsir juga di sana dari bahasa Arab, kemudian tafsir sekarang. Ya, tafsir. Ibu-ibu bilang, ada bertanya, Pak Ustaz, suami saya nggak mau sholat. Saya suruh sholat nggak mau. Suami suruh sholat oleh istrinya nggak mau. Saya nggak mau sholat.
Di dunia nggak mau sholat, nanti ibu lihat saya nanti di akhirat saya akan sholat. Kemudian istri bertanya pada saya, bilang aja bu begini bu, di akhirat adalah tempat pembalasan, dunia tempat kita beramal, akhirat tempat pembalasan. Akhirnya dia sampaikan dari saya, akhirnya dia mau sholat. Karena dia mau sholat nanti kalau udah mati di akhirat aja mau sholat, bisa nggak sholat di akhirat? Capek-capek di akhirat, bisa nggak? Itu udah umum orang kalau melek sisa baru udah tobat, itu udah umum menyesal begitu. Maka jangan ditunggu menyesal, nyesallah di dunia bukan fil akhir, bukan di akhirat. Karena orang nyesal di akhirat mau kembali ke dunia, ya. Yang masuk surga mau kembali ke dunia, yang masuk surga yang masuk neraka mau kembali ke dunia, yang masuk surga yang mau kembali ke dunia. Itu ada dua dalam hadis. Jadi ada orang masuk neraka mau kembali ke dunia. Kenapa kamu mau kembali? Saya mau tobat. Ada lagi masuk surga mau kembali ke dunia. Kenapa kamu mau keluar dari surga? Saya beramal, baru tahu mau amal yang lebih banyak lagi supaya surganya lebih tinggi lagi. Tapi nggak bisa. Jadi kita beramal hanya di dunia saja. Insya Allah orang yang masuk neraka bisa keluar dengan syarat iman ada. Tapi tidak mau kita diproses dulu kan, maunya langsung aja itu. Nah, tapi syaratnya iman. Tapi orang yang tidak beriman tidak akan bisa keluar dari neraka abada selama-lamanya. Itu gambarannya. Saya silakan ada. Itu bisa lihat ibu dalam surat apa? Dalam surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah itu. Dalam surat Al-Waqi'ah dan juga surat Al-Mulk Tabarak. Itu bagaimana balasan-balasan itu. Al-Waqi'ah dan Al-Mulk itu balasan-balasan. Atau juga dalam surat Al-Hujurat itu menjelaskan juga tentang bagaimana orang-orang yang tidak baik. Taib silakan. Ada lagi? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Islam itu syaratnya 2 kalimat syahadat. Itu kalau dengan 2 kalimat syahadat itu, apakah itu sudah beriman itu Ustaz? Tidak bersyirik. Iya. Itu pertanyaan. Jadi mungkin itu sudah masuk surga lah gitu. Iya. Yang kemudian kalau tahiyat terakhir itu bolehkah kita membaca doa bahasa Arab Allahumma inni as'aluka husnul khotimah a'udzubika min azabil kubur dan lain-lainnya, tapi bahasa Arab pada tahiyat terakhir. Sekian Ustaz. Iya. Iya. Jadi terkait dengan boleh tidak kita membaca tahiyat ya pada apa baca minta perlindungan pada Allah dari dari neraka dan azab kubur. Jadi diperintahkan yang paling baik adalah ya kita baca tahiyat. Tahiyat sudah ada ditentukan bagaimana ketika orang tahiyat. Ya, ada tahiyat pokoknya baca sampai akhir. Ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita diperintahkan juga yang paling pokok ada diperintahkan bagaimana ketika kita sujud minta kepada Allah. Minta, maka dan ketika sujud kita diperintahkan minta supaya Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Minta dia pada beberapa hal supaya kita satu dijauhkan dari neraka, minta husnul khatimah. Kenapa ketika sujud? Orang sujud adalah orang yang tajam merasa hina di hadapan Allah. Itu orang sujud. Sujud karena apa? Tadzallul merasa hina di hadapan Allah. Kita merasa hina di hadapan Allah. Yang paling bagus dianjurkan kita dalam keadaan sujud. Dalam sujud minta berdoa kepada Allah. Ya, dalam keadaan sujud. Atau juga dalam tahiyat itu boleh saja. Ya, dalam apa? Dalam kita kunut silakan. Ya, dalam tahiyat kita bagaimana yang paling pokok adalah kita ya di situ tahiyat sampai yang seterusnya. Memang dalam solat itu artinya doa. Solat as-salatu ma'nahu wa ma'naha, solat maknanya doa. Solat itu adalah doa. Coba kita lihat ketika duduk antara dua sujud. Apa yang diucapkan? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wahni. Itu doa semua. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, ya Allah sayangilah aku.
Wajburni, ya tutuplah keburukan keaib-aibku, keburukan-keburukanku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warfa'ni, warjukni, berilah aku rezeki. Warjukni, wahdini, beri aku hidayah. Ya, warjukni, wahdini, wa'afini, dan berilah aku kesehatan. Wa'afani, maafkan aku. Itu kan arti salat doa. Tapi doa itu adalah bilghatil arabiyyah, bacaannya dengan bahasa Arab. Jangan diterjemahkan ketika at-tahiyat, ya Allah ampuni aku. Duduk antara Rasul, ya Allah ampuni aku. Ya Allah, dan sayangilah aku. Tutuplah keburukan. Tidak boleh, tapi bilghatil arabiyyah dalam salat. Bilghatil arabiyyah. Itu ya. Maka juga ada ditambah tariat itu. Ya, ada juga tambahkan doa-doa lain. Ya, maqadamtu, ya, ini yang aku lakukan amal-amal. Itu bisa saja. Seperti tadi bisa saja. Bisa saja ibu tambahkan yang lain. Karena di hadis lain juga dibolehkan saja bisa. Ya. Ketika umpamanya tahiyat sampai akhir, ada maqadamtu, ya, ini yang aku lakukan. Ada ditambahkan ada. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Itu boleh-boleh saja. Lebih baiklah dalam keadaan sujud lebih. Kenapa? Kehusuan kita beda mintanya. Kan orang minta itu kalau dalam keadaan tunduk-tunduk itu kan gimana? Lebih kan? Iya, lebih lagi, tunduk lebih lagi. Nah itu. Itu yang kedua tadi apa Bu? Yang pertama? Ya, orang syahadatain. Orang syahadatain maka dukhulul Islam. Alladzi orang yang masuk Islam labuda, mesti dia bisyahadatain. Ya, biqauli syahadatain, mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti dia muslim sudah. Dia muslim karena beriman, tapi bil ikhlas, dengan yang ikhlas. Jangan ya seperti orang munafik, ucapan saja perbuatan tidak, tapi munafik. Kalau dia sudah muslim, tapi muslim itu dibagi umat Muhammad yang dikatakan muslim dibagi pada tiga, Bu. Muslim dibagi pada tiga. Dalam surat Allah dikatakan muslim, ya, muslim yang pahum, ya, minhum muqtasid, di antara mereka ada yang zalimul nafsi, menzalimi dirinya, muslim tapi banyak maksiatnya. Itu menzalimi diri sini. Yang kedua, muslim adalah muqtasid, lagi benar-benar lagi enggak. Artinya lagi rajin ibadah, besok enggak. Itu. Ada lagi sabiqum bil khairat, itu berlomba-lomba dengan kebaikan. Itu yang umat Muhammad. Dia tapi dalam nafsi. Maka orang yang mengucapkan syahadatain dia muslim. Tetap dia muslim asalkan tidak menduakan Tuhan. Dia maksud menduakan Tuhan adalah ketika dia pokoknya dia muslim, tapi muslimnya enggak sholat. Muslimnya enggak sholat, kira-kira masuk apa? Masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Karena dalam hadis, ya, inna awwala ma yushalu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab tentang amal seorang hamba adalah tentang sholatnya. Kalau sholatnya baik, yang lain ikut baik. Kalau buruk, ya buruk semua. Itu pertama kali dihisab sholat. Kalau pertama perhitungan nggak baik, gimana? Itu masalahnya. Jadi tetap dia muslim, tapi bisa saja dia muslim tidak sholat, maksiatnya banyak, dia sayadkhulul jannah, dia akan masuk neraka. Nah, sayadkhulun nar, dia akan masuk neraka. Tapi karena keimanannya tidak menduakan Tuhan, tidak syirik, insya Allah sayakhruju minan nar, akan keluar dari neraka. Tapi setelah diproses dulu, dibersihkan dulu. Mau enggak begitu? Itu yang kita enggak mau, maunya langsung aja. Maunya langsung aja. Kita pengennya langsung aja udah. Itu aja kan. Maka ya, pamaya mal misqala dzarratin khairai wa may ya'mal ya, kebaikan sedikit pun walaupun sebesar zarah itu model kecil banget, atom dah gitu, kecil banget, tepung tadi, itu akan dihitung oleh ya yang baik, yang buruk ya sama. Maka kita berupaya agar kita mengumpulkan kebaikan selama kita hidup ini. Kehidupan ini adalah yang menjadikan kita bisa bahagia di dunia dan juga di akhirat adalah kita dan nanti mengikuti aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Itu gambarannya. Insya Allah tetap muslim dia. Ya. Kalau sudut terakhir itu memang kita doa juga bahasa Indonesianya, tapi dalam hati. Kalau dilafazkan bahasa Indonesia itu, barangkali apakah itu batal itu sholatnya? Iya. Tetapi kalau kita di dalam hati kita sholat sudut terakhir tetap kita berdoa dengan bahasa Indonesia di dalam hati. Jadi ketika kita sholat itu Bu, ya,
Kan orang itu bacaan sama, semua sholat itu ya. Sekarang umpamanya usolli, ya, umpamanya niat sholat usolli sholat subuh, rakaatain, ya Allah aku niat sholat subuh 2 rakaat menghadap Ka'bah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan lughatil Arabiyah, dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Indonesia. Ketika kita ini kan bukan dengan bahasa Arab. Salat itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni shalat." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu dengan bahasa Arab. Adapun yang lain, ya, doa apa dengan bahasa Arab? Kalau dalam salat hanya dengan bahasa Arab. Kalau di luar salat boleh dengan bahasa yang lain. Ya Allah. Nah, sujud terakhir. Sujud terakhir ada juga yang dalam ceramah minta tadi sujud terakhir itu apa yang kita minta, tetapi tidak dilafazkan, hanya dalam hati. Iya, tidak dilafazkan, tapi mintanya pun. Ya sholat ketika sujud, kan ketika sujud yang enak kalau minta itu enak yang diapain? Dalam hati kan bisa. Allah mah tahu, karena Allah melihat hati kita kan. Kalau kita melihat ucapan seorang, maka hadis mengatakan innallaha la yanzuru ila asamikum wala ila suwaraikum walakin yanzuru. Allah sungguh tidak melihat jasmani kamu, rupa kamu, tapi Allah melihat hati. Allah tahu apa yang di dalam hati kita. Maka ketika sholat ucapan kita kan, maka ketika sholat kita kan sholat zuhur bersuara enggak? Bersuara enggak? Maka sholat zuhur walaupun tidak bersuara, kita mengucapkan seperti apa? Mimik kita gimana? Ada mimik kita dalam baca itu. Dalam hati mimik kita. Kalau sholat yang bersuara ya bersuara. Tapi kalau sholat zuhur ada diucapkan. Maka dikatakan ya dalam kitab fikih atau dalam kitab maju. Ya, kitab maju adalah syarah dari muhadzab. Muhadzab ada jilid. Kitab maju sekitar 20 jilid. Bagaimana sholat? Karena dalam kitab-kitab Syafi'iyah, ya, Syafi'i itu kitab macam-macam. Ada kitab punya matan takrib, cuma tipis banget, paling 10, ya, bahasa 20 halaman. Kemudian kitab I'anatul Ziwin agak tebal, satu seperti Al-Quran. Ada 2 jilid lagi. Ada yang memang sampai ada 5 jilid sampai Al-Jawami, Al-Majmu sampai 20 jilid dan lebih. Itu penjelasan, ya. Tapi kalau ngambil kecil-kecil, tapi ketika semakin luas, semakin luas. Ya itu, makin wawasan semakin luas. Itulah kita. Jadi kita ketika dalam sholat tadi diperintahkan untuk bahasa Arab. Ya, kita sujud, maka baca. Kita minta apa nih? Minta apa? Walaupun dengan bahasa Arab yang diminta dunia juga kan? Tadi umpamanya Rabbik fir sampai kepada warzuqni. Warzuqni minta apa tuh? Berikan rezeki kan? Macam-macam rezeki itu. Bisa kesehatan, bisa apa? Warzuqni. Minta kesehatan, minta rezeki umpamanya. Warzuqni, beri rezeki. Itu kan bahasa. Maka dengan bahasa Arab dalam sholat. Adapun dalam doa, ya dalam sholat dengan bahasa Arab juga. Kita tidak pernah dengar umpamanya dalam sholat Allahumma dini fiman hadait. Allahumma man hadait. Ya Allah tunjukilah aku jalan yang benar. Enggak juga, tapi dengan bahasa Arab. Karena Nabi menyatakan sallu salata sebagaimana kalian melihat aku salat, maka dengan bilaghatil Arabiyah. Ketika doa juga sama, kecuali doa di luar salat lain lagi. Salat di luar. Jadi, walaupun punya dalam dengan bahasa Arab, minta dunia yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan bahasa Arab. Ya, bilaghatil Arabiyah ya. Dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Indonesia. Karena nanti supaya ya pokoknya kita baca supaya imam ada imam supaya jamaah dengar Allahumma ya Rabbik firli. Nanti diaminin lagi. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warjukni. Nanti makmumnya amin. Bisa begitu ya kan? Bisa aja Rabbik firli amin, bisa begitu nanti. Maka semuanya diam, Rabbik firli warham, semuanya. Nah, itu minta. Jadi memang sholat itu doa.
Salat, as-salatu ma'nahu li bilghati, ya biloghah secara bahasa adalah doa. Maka isinya doa. Cuma ketika kita baca ayat Al-Quran kita menghayati, walaupun dalam hati kita umpamanya wahdini, kita dalam hati membayangkan dalam hati kita wahdini, tunjukilah aku, warjukni, itu pasti rezeki dalam hati kita, itu khusyuan. Jadi orang bisa khusyuk, bisa bab apa? Dia menghayati apa yang dia baca. Warjukni, apa yang dihayati minta dia baca. Tapi dalam hati warjukni, warjukni. Dalam hati pasti. Tapi dengan bahasa Arab tapi warjukni pasti ke bahasa apa yang dia minta itu kan. Semakin dia minta maka semakin khusyuk salatnya. Warjukni. Nah, dalam hati dia. Tapi ada yang meminta kita di luar dari yang bahasa Arab, misalnya, ya Allah, luruskanlah saya dalam ujian ini, ya Allah. Atau lancarkanlah urusan saya ini, ya Allah. Iya. Ya Allah. Kita dalam sholat sunnah silakan. Fi sholatil sunnah, dalam sholat sunnah silakan. Tapi fi sholatil wajib, ya sholat yang fardu, itu lain bu. Maka kita disuruh juga kadang-kadang kita suruh sujud. Nanti setelah kamu sujud ada sujud syukur umpamanya, atau sujud syukur paling enggak kita sujud di situ. Tapi kalau sholat yang wajib itu langsung dengan bilghatil Arab, dengan bahasa Arab. Walaupun yang minta dunia, yang kita minta dunia, yang kita dunia, tapi bahasa kita maunya ya seperti umpamanya Rabbi firli, ya warhamni, warjukni, ya wajburni, warfa'ni. Kalau warfa'ni minta apa tuh? Derajat kan? Tinggikan derajatku. Warjukni, berikan aku rezeki. Mintanya apa kalau rezeki itu? Dunia kan? Warjukni, maka dia hayati di situ dalam hati dia. Warjukni, warfa'ni, wa'afini. Minta kesehatan dan minta juga dimaafkan oleh Allah. Itu pasti terjemahan ada supaya kita semakin khusyuk dalam sholat. Kalau kita tahu arti semakin khusyuk. Nah, itu semakin itu dalam duduk antara dua sujud, belum lagi yang lainnya Allahumma ya dan sebagainya. Itu gambarannya. Jadi bilghatil arabiyah, adapun sholat sunnah yang lain umpamanya kita atau sujud, silakan sujud yang lain ya. Kita entah sujud syukur apa-apa minta aja sama Allah dengan bahasa kita. Memang Allah tahu bahasa, cuma caranya ikut Nabi itu dengan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat sebagaimana kalian melihat. Tidak ada itu salatlah dengan bahasa kamu. Salatlah dengan bahasa kamu. Seperti di Turki pernah dirubah itu kan. Adzan dirubah kan di Turki, pernah di Turki kan. Kamal Atatürk kan merubah kan adzan dengan bahasa apa? Bahasa mereka. Itu bahasa mereka. Sekarang biasa bahasa Arab lagi sudah. Nah itu ya. Adzan maka adzan adalah semuanya kalimat tauhid la ilaha illallah, semuanya sama. Nah, itu gambarannya. Itu insyaallah ya, kita cukupkan insyaallah kita tutup dengan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah rahmah dan kepada kita semua agar kita bisa istiqomah jalannya dan pada akhirnya adalah bisa min ahlil jannah, amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wad-dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa yaqinan wa amalan taqwa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa yaqinan wa amalan taqwa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa yaqinan wa amalan taqwa. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma yassir umurana wa balligh maqasid wa biqli ma tuhibbu. Allahumma yassir umurana wa balligh maqasid wa biqli ma tuhibbu. Allahumma inna nas'aluka lutfa ma jarat bil maqadir. Allahumma inna nas'aluka lutfa ma jarat. Allahumma inna nas'aluka lutfa ma jarat qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna taqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.